Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita ketemu kembali di semester 2 ini. Walaupun masih dalam proses belajar mengajar secara daring. Semoga kita semua bisa mengikuti proses belajar mengajar ini dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menyelesaikan virus corona ini dan pergi meninggalkan bumi ini, sehingga nanti kita bisa sama-sama melaksanakan proses belajar mengajar normal kembali seperti sedia kala. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah para sahabatnya, para ulama, dan semua umat Islam yang senantiasa selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita diberi syafaatnya sehingga kita bisa dikumpulkan dalam jannahnya. Anak-anakku sekalian, memasuki materi berikutnya adalah materi tentang khutbah, dakwah dan tabligh. Sering sekali kita dengar khutbah, dakwah dan tabligh. Ada persamaan dan sekaligus ada juga yang berbeda antara pengertian khutbah dan tabligh. Itu kita coba belajar ini supaya nanti anak-anak paham dan bisa nanti ambil bagian untuk menjadi khotib yang bagus, bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari pada hari ini. Pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata khataba yaktubu khutbah, bermakna memberi nasihat dalam suatu kegiatan ibadah seperti sholat, bisa sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istiqoh, khusuf, dan khusuf, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, kemudian bersolawat, wasiat atau doa atau takwa, wasiat takwa, serta doa. Kemudian yang kedua adalah pengertian tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan atau memberitahu dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada suatu atau lebih orang Islam untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang lain yang kebetulan tidak hadir. Dalam pelaksanaan tabligh, seseorang mubaligh atau mubalighah yang menyampaikan tabligh biasanya menyampaikan tablighnya dengan gaya dan retorika yang menarik. Ada pula istilah tabligh akbar yang sering kita dengar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Pengertian dakwah. Dakwah adalah berasal dari kata da'a yad'u da'awan. Dakwah yang berarti memanggil, menyeru atau mengajak kepada sesuatu hal menurut istilah
Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah, secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah saja, tetapi juga bisa bersifat aksi sosial yang nyata, misalnya santunan kepada anak yatim, sumbang untuk membangun fasilitas umum, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Jadi ada ketentuannya. Syarat-syarat khotib. Jadi khotib ini ada syaratnya juga, yang pasti Islam. Baligh, berakal sehat atau mumayyiz, dan mengetahui ilmu agama. Jadi syarat khotib itu Islam, baligh, berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. Syarat dua khutbah. Satu, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Ini maksudnya untuk khutbah Jumat ya. Kemudian khotib duduk di antara dua khutbah. Kemudian khutbah diucapkan dengan suara yang jelas dan keras. Dan selanjutnya tertib. Rukun khutbah. Pertama adalah membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bisa Alhamdulillahilladzi nahmaduhu dan selanjutnya. Kemudian membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah dan selanjutnya. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling minimal, dan selanjutnya. Kemudian berwasiat takwa. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah. Ini rukun ya, harus dilaksanakan. Kemudian berdoa pada kedua khutbah atau khutbah kedua. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan selanjutnya ya. Kemudian sunnah khutbah. Khotib berdiri ketika khutbah. Kemudian mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Kemudian khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Kemudian menertibkan rukun khutbah, artinya ditertibkan dari hamdalah, dari syahadat, sholawat, dan selanjutnya harus tertib ya. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah, sunnahnya ya. Ini keterangan. Pada prinsipnya ketentuan dalam dan tata cara khutbah baik sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf dan sholat khusuf itu sama, perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan setelah sholat dan diawali dengan takbir. Kemudian khutbah wukuf adalah khutbah yang dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah. Khutbah wukuf ini adalah salah satu rukun wukuf setelah melaksanakan sholat zuhur dan asar di Qashar. Khutbah wukuf hampir sama dengan khutbah Jumat. Perbedaannya terletak pada waktu dan pelaksanaan, yaitu dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Yang kedua adalah tablik. Tablik ini artinya menyampaikan, orang yang menyampaikan disebut mubaligh atau mubalighah. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu pertama syarat mubaligh. Islam, baligh, berakal dan mendalami ajaran Islam. Ya, mubaligh. Etika dalam menyampaikan tabligh bersifat lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang selanjutnya, kemudian menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Artinya harus sesuai dengan audien yang mendengarnya ya. Kemudian tidak menghasut pihak lain untuk bermusuhan, merusak perselisih, dan mencari kesalahan orang lain. Intinya kita tidak boleh menghasut orang lain dan lain sebagainya. Ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak
mengajak orang itu disebut da'i. Ada dua cara berdakwah, yaitu lisan dengan bilisan dan dengan perbuatan, dakwah bil hal. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah adalah sebagai berikut. Ini ketentuannya, ya pertama adalah syarat da'i. Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Etika dalam berdakwah harus dilaksanakan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara yang hikmah, ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah dilakukan dengan mau'izatil hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif memberikan pengajaran. Dakwah dilaksanakan dengan memberi catatan atau contoh yang baik, uswatun hasanah. Kemudian dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu berdiskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Perbedaan khotbah, dakwah, dan tablik. Khotbah, tablik, dan dakwah ini ada perbedaannya, walaupun tadi persamaannya ada, tapi juga ada berbeda ya. Khutbah adalah berpidato pada rangkaian sholat. Di sini tertulis sholat Jumat, tapi sebenarnya sholatnya bukan hanya sholat Jumat aja. Tadi sudah disebutkan di atas adalah sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf, dan sholat di waktu ihram. Nah, bedanya di mana khutbah dengan tablik ini? Kalau khutbah ini terikat pada ruang dan waktu, rukun dan syarat. Khutbah ini nggak bisa dilakukan di luar waktunya. Jadi terikat pada ruang dan waktu. Terikat pada rukun dan syarat. Karena apa? Kalau khutbahnya tidak memenuhi rukun, maka batal khutbah itu. Dia sifatnya cepat, tepat, padat, ringkas, dan jelas, mempunyai dalil itu khutbah ya. Dan khutbah itu dilakukan, yang jadi khotib itu wajib laki-laki. Beda nanti dengan yang kita lihat dengan tablik. Kalau tablik ini menyampaikan perintah Allah dan larangannya. Dia sifatnya lebih fleksibel ya. Bahasanya juga bisa disesuaikan dengan tempatnya, bisa dengan cara-cara yang baik, dan tidak terikat pada ruang dan waktu. Boleh dilakukan di lapangan, boleh ba'da subuh, boleh, atau ba'da zuhur. Sering kita dengar tablik akbar itu ada yang ba'da isya, boleh itu. Jadi sama, mengajak pada perbuatan baik sesuai dengan ajaran Islam, tetapi ada perbedaan. Nah, bagaimana dengan dakwah? Dakwah ini boleh secara lisan, boleh secara perbuatan. Misalnya anak-anak sekalian yang laki-laki ngajak temennya ke sholat berjamaah, yuk sholat yuk, itu sudah dakwah itu. Yuk sholat yuk, dakwah. Atau kita ngajak yuk, ada pengajian tuh di musola SMA 10, itu sudah dakwah itu, boleh dengan kata-kata begitu. Sambil lewat juga boleh, itu namanya dakwah. Tidak perlu terlampau pinter benar berretorika, bisa dakwah, karena dengan aksi sosial juga boleh dakwah. Bapak ulangin, khutbah itu terikat pada ruang dan waktu, rukun dan syarat. Syarat-syaratnya itu tadi sudah di atas, rukunnya ada 6 itu kan. Bisa dilihat kembali itu. Tablik itu juga tidak terlampau terikat pada ruang dan waktu, sifatnya lebih fleksibel, waktunya boleh kapan saja dan di mana saja. Oke, terima kasih. Nanti ada tugas, lihat di Google Classroom, dikerjakan. Untuk minggu pertama dipelajarin videonya ini, kemudian minggu depannya itu nanti tugas pertama, dan minggu ke depannya lagi tugas yang kedua. Mudah-mudahan walaupun kita belum bisa bertemu secara fisik, belum kenal dengan anak-anak sekalian, karena kondisi dan keadaan kita memang diharuskan begitu, insya Allah tidak mengurangi keinginan kita untuk berthalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu, niat, amal, dan sampaikan.
Demikianlah anak-anak sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.